Perkenalkan, nama saya Rendra Evanhiar dari kelompok 4 kelas IRTB. Halo, nama saya Husain Sastranegara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairuddin Dayatullah dari kelompok 4 kelas IRTB. Nama saya Daniel Bagus Mate Antoni dari kelompok 4. Saya Amanda Aldiani. Perkenalkan, nama saya Syifa Syarif dari kelompok 4B. Jadi di sini saya akan membahas tentang acara 3. Acara 3 itu ada apa? Yang pertama ada sinkronisasi birahi dan seleksi ternak. Nah, seleksi ternak itu apa sih? Seleksi ternak adalah tindakan yang dilakukan untuk memilih ternak dengan mutu genetik yang baik untuk dikembangbiakan lebih lanjut dan memilih ternak yang dianggap kurang baik untuk disingkirkan. Nah, fungsi seleksi ternak adalah merubah frekuensi gen dalam populasi terhadap sifat gen yang dikehendaki, yaitu gen-gen yang bermutu berkualitas terbaik. Lalu, sinkronisasi birahi itu sendiri adalah menyamakan siklus estrus dari banyaknya ternak sehingga akan mengalami kesamaan siklus estrus birahi, yang artinya adalah sinkronisasi birahi dilakukan untuk menyeleksi ternak betina untuk mendapatkan betina yang unggul. Materi dan metode. Praktikum Ilmu Reproduksi Ternak acara 3 dilakukan pada tanggal 5 Oktober di YouTube Laboratorium Genetika, Pemuliaan dan Reproduksi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum acara 3 kali ini yaitu pertama, tali tambang, lalu pipa aplikator, pipa pendorong, vagina sponge, benang, dryer box, dan yang terakhir pencetak sponge. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu hormon progesteron, alkohol, betadin, lubricating gel, ternak kambing betina, dan sabun pencuci. Metode yang dilakukan pada acara praktikum seleksi ternak dan sinkronisasi birahi yaitu diawali dengan melakukan seleksi ternak yang dilakukan untuk sinkronisasi birahi, kambing, dan sapi. Lalu merangkai spons vagina dengan benang dan jarum. Spons diberi progesteron yang berfungsi untuk menahan siklus birahi pada ternak betina. Lalu oleskan obat merah pada spons yang berfungsi sebagai antiseptik apabila terdapat luka dalam pengaplikasian pipa aplikator. Seleksi ternak dilakukan dengan pemilihan bentuk testis, bentuk tulang punggung, kekuatan kaki, jarak kaki, dan bentuk puting. Bentuk tulang punggung, kondisi kaki, jarak kaki, kondisi vulva, kondisi mata, bentuk wajah, dan nilai BCS. Sinkronisasi birahi dilakukan dengan cara pemilihan ternak yang unggul. Alat yang akan digunakan dapat disterilisasi terlebih dahulu dengan alkohol. Kemudian, pipa aplikator diberi lubricating gel yang digunakan sebagai pelicin pada pipa aplikator. Lubrikator gel digunakan untuk mempermudah masuk ke dalam saluran reproduksi ternak betina. Kemudian masukkan spons vagina ke dalam pipa aplikator, lalu cabut pipa aplikator secara perlahan dari spons vagina dan dibiarkan tertinggal di dalam tubuh ternak sampai 14 hari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai seleksi kambing jantan pada suatu kandang. Di sini sudah ada 3 kambing jantan yang akan kita seleksi. Ada si coklat, kemudian hitam, kemudian ada si putih di sana pojok. Oke, langsung saja dari ketiga tersebut sudah kita ambil yang terbaik, yaitu si yang ini hitam. Oke, sekarang kita akan menyeleksi pada bagian depan, yaitu bagian depan dari si kambing ini. Jadi dia mempunyai kepala yang simetris, kemudian sangat jantan sekali ya, gagah kepalanya, maco gitu ya. Kemudian ada matanya itu cerah dan bulunya bersih ya. Lihat, kemudian tanduknya juga keren. Jadi dia bagus lah, dari tampak depannya itu bagus untuk si kambing ini. Kemudian dia mempunyai kaki yang
kokoh ini ya. Kokoh untuk menunggangi ternak kambing betina nantinya pada saat kawin secara alami ya. Kemudian ini BCS-nya dari back, ram, kemudian ribs ini 2,5 lah ya, 2,5 untuk BCS-nya. Dan kita akan menyeleksi pada bagian testisnya. Oke, jadi sekarang kita akan melihat dari testisnya. Dia mempunyai testis yang simetris tetapi agak kecil ya, bisa dilihat. Jadi dia testisnya ini kurang besar, tetapi untuk libidonya dia normal sehingga tidak terlalu tinggi, sehingga nantinya tidak mengganggu produksi dari produksi sperma dari si kambing ini, sehingga semennya nanti normal gitu ya. Oke, untuk sekarang kita akan menyeleksi atau memperkirakan umur dari si kambing ini dengan cara melihat dari poel si kambing ini. Oke, langsung saja. Ya, untuk poelnya satu pasang ya, dua, yaitu satu pasang. Ini kira-kira umur si kambing ini sekitar 1 tahunan gitu ya. Seleksi ternak betina. Hasil dari pengamatan pada praktikum kali ini didapatkan bahwa pengamatan ternak betina pertama memiliki ukuran vulva dan kondisi vulva yang baik. Ternak pertama ini memiliki ambing yang baik, simetris, dan muka yang feminim, serta mata yang cerah dan berkilau. Untuk body scoring ternak betina nomor 1 berada pada skor 2. Pada kambing betina nomor 2 memiliki kondisi BCS yang lebih baik dari kambing nomor 1, yakni 3 BCS. Untuk menentukan calon bakalan induk betina dapat melalui metode body condition score, yakni dilihat dari visual maupun dengan meraba perlemakan body pada calon ternak betina bakalan. Betina haruslah memiliki nilai BCS minimal 3, karena apabila BCS kurang dari 3 akan menyebabkan besarnya persentase keguguran atau abortus. Karena biasanya induk yang memiliki BCS kurang dari 3 mengalami kekurangan nutrisi untuk mensuplai kepada calon anak atau janin yang dikandung. Untuk penilaian BCS sapi betina, pertama dari hasil praktikum body scoring 4-5, di mana memiliki kondisi optimum, kondisi kepala feminim dan kaki yang kokoh dan proporsional. Pengamatan pada ambing sapi yaitu ukurannya besar dan simetris serta jumlah puting 4 dan bentuknya simetris. Untuk sapi yang kedua memiliki kondisi yang kurang baik karena kondisi struktural tubuh dan kaki yang kurang baik serta ambing yang kurang simetris. Faktor penentu keberhasilan dalam beternak yakni pada pemilihan bibit di mana yang akan digunakan sebagai bakalan. Pemilihan bibit biasanya disesuaikan dengan tujuan pemeliharaan, ciri ternak betina yang unggul dan cara memilih serta menyeleksi ternak betina unggul yaitu ternak betina sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit serta tidak terdapat cacat tubuh yang permanen, memiliki alat reproduksi yang baik dan muka yang feminim serta mata yang cerah, serta memiliki ambing yang simetris, besar dan normal. Di sini saya akan menjelaskan tentang seleksi ternak unggas jantan. Salah satu metode seleksi ternak adalah melihat dari tampilan eksterior. Ternak harus sehat, tidak cacat, paruh tidak bengkok, memiliki jengger merah yang tebal, mata cerah, kulit mengkilat. Konformasi tubuh padat, rentang sayap lebar, memiliki kaki yang kuat, dan jalu untuk mempermudah perkawinan. Perbedaan ternak jantan dan betina adalah kloaka ternak jantan terdapat papila. Ternak betina.
Seleksi pada ternak betina. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan kondisi kaki ternak betina haruslah kokoh dan kuat. Pada kondisi paruh betina juga yang tidak memiliki bengkok pada paruhnya. Paruh atas dan bawah terlihat sempurna. Mata pada ternak betina terlihat berkilau dan sehat. Kondisi tubuh juga harus menunjukkan bahwa ternak betina yang akan digunakan sebagai calon indukan haruslah sehat. Perawakan dan bodi betina juga harus kita perhatikan. Yang selanjutnya adalah betina harus memiliki mothering ability atau sifat induk yang baik seperti mengeram dan juga merawat anaknya. Kondisi bulu betina yang baik adalah yang berkilau dan terlihat sehat. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan lebih jelas tentang sinkronisasi birahi itu apa. Tujuan dilakukannya sinkronisasi ternak yang lagi birahi itu agar didapatkan ternak birahi dalam kurun waktu yang relatif sama dengan metode tertentu agar dapat menunjang keberhasilan inseminasi buatan. Nah, tujuannya agar kedepannya itu ternak dapat melahirkan secara bersamaan. Lalu, proses sinkronisasi birahi itu dilakukan dengan menyiapkan alat-alat seperti spon, alat pembuatan spon, overdryer, latex, pipa aplikator, jarum, benang, dan bahan yang akan digunakan yaitu ada hormon progesteron, metanol, lubricating gel, alkohol, dan obat merah. Alat yang digunakan ketika melakukan proses sinkronisasi birahi berupa spon vagina yang sudah dicetak dengan alat pencetak, hormon progesteron, dan pipa aplikator. Nah, tahapan yang harus dilakukan saat melakukan sinkronisasi birahi yaitu menyeleksi ternak terlebih dahulu yang akan digunakan sebagai alat atau sebagai bahan uji coba. Nah, jadi tahapan yang pertama dalam sinkronisasi birahi yaitu menyeleksi betina terlebih dahulu yang akan disinkronisasikan, yaitu semua alat tuh harus disiapkan dan disterilisasi menggunakan alkohol. Ternak dihandling agar tenang. Lalu pipa aplikator diberi lubricant gel agar mudah dimasuki ke dalam vagina dan ternak tidak merasa sakit. Lalu bagian vulva diberi alkohol agar terhindar dari bakteri. Spon dilumuri hormon progesteron dan diberi iodin juga salep. Dimasukkan ke dalam pipa aplikator dan kemudian dimasukkan ke dalam vagina hingga ujung spon, kemudian didorong menggunakan kayu hingga spon tertinggal di dalam vagina. Nah, dengan sisa benang yang menjuntai di vulva ternak, spon didiamkan selama 14 hari. Karena selama 14 hari kadar estrogen meningkat dan akan timbul tanda birahi. Jadi kenapa harus dilakukan pengamatan selama 14 hari? Karena selama 14 hari kadar estrogen dalam tubuh ternak betina akan meningkat dan merangsang proses ovulasi yang akan menyebabkan tanda-tanda birahi. Hormon progesteron digunakan untuk menghambat dan menekan produksi hormon FSH dan LH. Penekanan produksi FSH oleh progesteron untuk menghambat terjadinya perkembangan folikel, selanjutnya untuk mencegah terjadinya estrus. Penghambatan produksi LH dilakukan agar korpus luteum mengalami degenerasi saat tidak terjadi fertilisasi, sehingga proses birahi pada ternak dapat terhambat dan ketika spon sampai vagina dicabut. Hormon progesteron memiliki umpan balik negatif pada hipofisa anterior, yaitu menghentikan produksi FSH yang akan menyebabkan pertumbuhan folikel terhadap hormon PGF2 alfa. Hormon progesteron yang diproduksi oleh endometrium dapat menumbuhkan korpus luteum sehingga dapat mengakhiri periode luteal dan mengakhiri masa kepentingan. Cara pencabutan spon setelah 14 hari yaitu diawali dengan menyemprot vulva dengan alkohol agar steril.
Lalu benang yang tersuntai ditarik pelan-pelan sehingga spons terlepas. Tahapan selanjutnya yaitu pengamatan birahi secara serentak pada ternak betina. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya yang di sebelah ini. Mungkin ya, silakan. Setelah dilakukan pengamatan, harapannya adalah ternak birahi dalam waktu 2-3 hari sehingga dapat dilakukan inseminasi buatan agar terjadi fertilisasi secara serentak pada ternak-ternak yang sudah disinkronasi birahi. Nah, untuk sinkronasi birahi pada unggas sebenarnya sama saja. Yang memberikan mungkin hanya alatnya, karena ukuran tubuh pada unggas lebih kecil dibanding dengan ternak ruminansia. Sekian. Jadi, untuk kesimpulan pada praktikum kali ini, masing-masing ternak memiliki cara seleksi yang berbeda-beda dengan tujuan untuk meningkatkan mutu genetik atau kualitas produk pada ternak untuk generasi selanjutnya. Ternak yang memiliki fungsi masing-masing, dan terdapat hormon yang mempengaruhi siklus reproduksi yang terjadi pada masing-masing ternak, baik itu ternak ruminansia jantan dan betina serta ternak unggas jantan dan betina. Selanjutnya, terdapat sinkronisasi birahi pada ternak betina untuk memudahkan peternak dalam manajemen pemeliharaan. Tujuannya agar siklus birahi atau estrus terjadi secara serentak. Untuk saran, sebaiknya dalam tag video menggunakan mic sehingga suara dari perekam tidak ikut masuk ke video, dan waktu praktikum yang agak lebih lama agar naskah dapat dikerjakan secara efektif atau tidak tergesa-gesa.